Pemerintah mengatakan 4 negara kreditur telah berkomitmen untuk menghapus utang Indonesia melalui program debt swap. Hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, 3 berita yang mantap jos. Kali ini yang pertama datang dari 4 negara maju yang tiba-tiba mau menghapus hutang Indonesia, bos. Dimana salah satunya adalah Mama Rika. Nah, ada apa nih? Kok tiba-tiba mereka mau menghapus hutang Indonesia? Apakah tidak rugi? Bagaimanakah sistemnya dan seberapa besarkah hutang Indonesia yang sebenarnya mau dihapuskan? Setelah ini kita bahas, bos. Kemudian berita kedua yang cukup panas, kali ini datang dari Amerika, Taiwan, dan China. Seolah-olah membakar alias menghidupkan lagi api neraka yang hampir padam dengan China. Amerika pun kini berencana mau mengubah Taiwan menjadi gudang senjatanya untuk melawan China. Dah loh, gimana nih bos? Gudang senjata seperti apakah yang dimaksud? Setelah ini kita bahas. Kemudian berita ketiga yang cukup amsyong, kali ini datang dari kendaraan taktis buatan PT Pindad yang bermasalah alias bentrok dengan pihak Toyota, yaitu mobil Pindad Maung. Wow. Bahkan akibat hal ini mobil Maung ini pun sampai tidak bisa diperjualbelikan, bos. Nah, apakah masalah sebenarnya? Penasaran berita lengkapnya? Cus! Tanpa banyak bacor, mari kita bahas beritanya satu per satu, bosku. Oke, berita pertama kali ini datang dari 4 negara maju yang akan menghapuskan hutang-hutang Indonesia. Dikutip dari beberapa sumber berita berikut, 4 negara maju itu pun terdiri dari Jerman, Italia, Australia, dan Amerika Serikat. Pemerintah pun membeberkan bahwa mereka berkomitmen menghapus hutang Indonesia melalui program debt swap. Lantas, program apakah itu? Apakah tidak rugi menghapus hutang Indonesia? Dan berapakah jumlah yang mau dihapus? Nah, di sini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan yaitu Bapak Luki Alfirman pun mengungkapkan bahwa jumlah utang yang dihapus mencapai 303 juta US dollar atau sekitar 4.600 miliar rupiah, bos. Bukan kaleng-kaleng. Sementara itu, yang sudah terrealisasi adalah sebesar 261 juta US dollar dengan 175 proyek. Nah, kok ada proyek nih, bos? Jadi program penghapusan utang dengan debt swap ini sendiri merupakan penghapusan utang yang dilakukan dengan mekanisme pertukaran sebagian atau seluruh tunggakan non-pokok dengan kepemilikan saham, aset, kegiatan, atau proyek investasi. Artinya, utang-utang Indonesia di sini dapat ditukar dengan saham, aset, ataupun proyek-proyek investasi, bos. Menurut Bapak Luki, debt swap dengan Jerman dilakukan untuk beberapa proyek seperti pendidikan, edukasi, global fund, hingga kesehatan. Kemudian proyek bersama Italia meliputi housing dan settlement. Kemudian Australia ditukar dengan proyek untuk kesehatan. Sedangkan dengan Mama Rika itu adalah tropical forest, ujar beliau. Nah, mantap juga nih bos. Artinya sekalian kita tarik investor asing, sekaligus juga kita lunasin utang tanpa duit, tapi dengan proyek yang mantap jos. Oke, berita kedua yang tak kalah panas. Kali ini datang dari Amerika yang berniat menjadikan Taiwan sebagai gudang senjatanya untuk menggeber China di kemudian hari, bos. Setelah membuat opah Kim Jong-un marah dengan kehadiran armada kapal induknya di semenanjung Korea, dikutip dari beberapa sumber berita berikut, para pejabat Mama Rika pun kini mulai mengintensifkan upaya mereka untuk membangun persediaan senjata raksasa di Taiwan. Rencana itu pun muncul setelah Amerika mempelajari latihan militer Angkatan Laut dan Udara Cina, di mana latihan yang baru-baru ini terjadi di sekitar Pulau Taiwan menunjukkan bahwa China akan melakukan blokade bila meluncurkan invasi ke Taiwan. Dan dalam skenario itu, Taiwan pun harus mempertahankan diri sampai bala bantuan tiba. Dengan demikian, Amerika pun berniat memastikan Pulau Taiwan memiliki persenjataan yang mencukupi untuk melawan China. Dan kemudian, hasil dari mempelajari latihan militer China di sekitar Taiwan, para pejabat Amerika pun menekankan bahwa Taiwan butuh senjata yang lebih kecil dan dapat bergerak.
serta mampu mengatasi kapal perang dan jet-jet tempur Cina. Washington pun kemudian menyetujui paket penjualan keenamnya yang meliputi 60 rudal anti kapal Harpoon. Ini baru salah satunya, bos. Dan kini para pejabat Amerika pun akan mulai mempelajari jalur pasukan ulang menuju Taiwan untuk mengantisipasi blokade Laut Cina. Mereka pun mencari jalur yang bisa mengurangi resiko kapal dan pesawat Amerika Serikat terlibat konflik langsung dengan China. Nah, gimana nih bos? Apakah Amerika akan melakukan lagi perang proksinya untuk menggeber China lewat Taiwan? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar. Oke, kemudian berita yang cukup amsyong ketiga kini datang dari kendaraan taktis pindad mobil maung. Dikutip dari banyak sumber berita berikut, ternyata mobil maung pindad ini pun tengah terlibat masalah dengan perusahaan otomotif besar dari Jepang yaitu Toyota. Polemik antara Toyota dan Pindad di Indonesia terkait kehadiran SUV maung ini pun hingga kini belum usai. Direktur Sarana Angkutan Jalan Kemenhub yaitu Bapak Danto Restiawan pun mengatakan bahwa mobil maung tak kunjung muncul karena bentrok dengan Toyota. Karena hal itu, Kemenhub pun tak bisa menerbitkan sertifikat uji tipe atau SUT dan sertifikat registrasi uji tipe atau SRUT. Di mana SUT dan SRUT ini pun diketahui menjadi syarat utama produk otomotif dapat diproduksi dan diperdagangkan. Nah, lantas mengapa Toyota mempermasalahkan mobil maung pindad, bos? Hal ini pun karena ternyata mesin dan chassis maung itu menggunakan produk milik perusahaan Toyota, di mana basic dari mobil ini pun sebenarnya adalah Toyota Hilux, bos. Bapak Danto pun melanjutkan bahwa SUT dan SRUT ini bisa saja diterbitkan asal tujuannya untuk penggunaan pribadi dan bukan dijual lagi secara massal. Artinya, pihak Toyota pun kini mempermasalahkan karena mobil maung ini mau dijual lagi untuk sipil, bos. Sebenarnya Toyota tak masalah asal mobil ini dipakai untuk keperluan pribadi, misalnya untuk negara, mobil militer, ataupun mobil dinas. Namun jika untuk dijual secara massal ke masyarakat sipil, Toyota pun ternyata belum setuju. Nah, mengapa tak menggunakan chassis SMK aja ya, bos? Admin pun tak tahulah, mari kita doakan saja yang terbaik. Semoga maung pindad ini segera mendapatkan izin dari pihak Toyota ya, bos. Amin. Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar, dan jangan santuy terus. Demi Indonesia maju, salam Indomax, Indo Make It Sense.